Hai semuanya, welcome balik lagi bareng gua Reza di podcast Yucap. Well, let's be talk with fun. Nah, pasti nih teman-teman udah kangen nih sama hostnya gue. Oke, kebetulan karena di hari ini tuh hostnya gue lagi, tapi gue udah ngundang Mas Ridwan lagi nih. Kita bakalan ngobrolin ya seputar tentang digital strategi lah gitu Mas ya. Ya, Nah, temanya nih apa sih yang bakalan kita obrolin di episode kali ini? Temanya itu Mas, digital strateginya kok nggak jalan gitu. Nah, kenapa gitu? Alasannya apa gitu? Nah, itu yang bakal eh kita kupas secara detail gitu ya, secara deep nantinya. Tema ini kan sebenarnya kita udah bawain digital strategi itu kan sebelum-sebelumnya udah gitu ya. Iya. Cuma kan secara spesifik kita belum ngangkat eh, kenapa strategi di dalam digital itu, misalkan entah itu campaign kah atau program yang lagi dijalanin tuh bisa gagal, kenapa gitu ya kan? Pasti kan banyak faktor-faktornya gitu ya kan? Experience-nya lah yang pernah lu alamin gitu ya kan? Menurut lu kenapa sih strateginya tuh nggak jalan gitu Mas? Alasannya apa gitu? Kalau menurut pandangan lu tuh apa? Kalau gue ya di corporate untuk strategi digital gak jalan itu pertama dari tim digitalnya dong harus riset dulu kan pertama. Itu kan kita harus riset di awal untuk up to date terhadap perkembangan teknologi yang sekarang gitu. Apalagi kalau dari digital itu kan cepat gitu perkembangannya. Nah, kenapa bisa gak jalan gitu. Kalau digital kan sebenarnya dia yang ngarahin ya Mas. Kayak gue mau campaign nih, campaignnya untuk digital di bulan ini kayak gini-gini gitu. Itu kan bukan dari digitalnya aja, jadi ada turunannya kayak tim kreatif, terus juga tim marketingnya gitu ya. Nah itu kenapa bisa gak jalan biasanya komunikasi sih Mas. Komunikasi satu dengan yang lainnya, satu tim dengan yang lainnya. Jadi kalau dari aku sendiri banyak faktor sih, yang salah satunya itu jadi komunikasi terhadap tim, terus juga kurang reaktif gitu terhadap campaign yang akan dijalankan gitu atau yang sedang dijalankan. Jadi saat komunikasinya nih udah oke gitu sama tim, kita kan jalan nih campaign-nya, tapi di sana kenapa nih banyak hambatan, kenapa nggak jalan gitu ya. Itu biasanya ada yang telat, misalkan aku butuh banner nih, konten gitu, ataupun flyer gitu. Nah itu biasanya ini kita udah komunikasi ya kan gitu dengan tim gitu. Aku butuh nih buat di bulan ini, tapi tim karena dengan banyak kesibukan juga gitu ya. Jadi biasanya kita ke-skip gitu. Walaupun kita punya timeline harus tayang di tanggal sekian gitu ya. Karena di tim itu banyak juga kan untuk kerjaannya gitu. Nah itu salah satunya itu sih Mas. Jadi faktornya yang mempengaruhinya itu komunikasi, terus juga eksekusinya di tim gitu. Terus juga untuk tim lainnya gitu ya, terhadap kenapa bisa gak jalan, biasanya kurang kurang update gitu ya Mas. Apa yang kita butuhkan yang dijalankannya itu nggak sesuai. Jadi kita kadang revisi dulu gitu banyak. Jadi kebutuhannya kita pengennya A, tapi yang dikasih B gitu. Terus itu kan harus bolak-balik lagi tuh Mas. Nah itu kadang yang bisa gak jalan, kadang kita waktunya sih Mas. Jadi bukan gak bisa jalan ya, tetap bisa jalan, cuman kadang waktunya jadi lebih
panjang gitu. Miss timeline lah gitu Miss ya. timeline Oke. gitu. Sama kayak ya iya juga sih, maksudnya kita kayak lagi ngejalanin project gitu atau lagi ngejalanin strategi nih. Tapi tim-tim yang terkait tuh kadang lupa follow up lah, ya kan? Atau actionnya harusnya A, terus ngejalaninnya B gitu kan. Jadi kan harusnya targetnya tuh udah kita set, tapi jadi salah sasaran gitu kan. Mungkin itu ya salah beberapa gitu yang bikin strateginya tuh sebenarnya kita nyetingnya tuh udah oke gitu. Cuma pas dieksekusinya ada aja gitu yang bisa mungkin ya itu emang challenge-nya kali ya Mas ya. Kalau dari digital challenge-nya seperti itu. Oke. Selain itu juga kita kan kalau dari digital bukan terhadap tim Anja aja ya. Jadi kita kan ada teknologinya juga tuh Mas. Kalau dari digital di sana tuh kadang kita ada hambatan buat harusnya naiknya konten yang sesuai nih dengan permintaan digital, tapi dari platformnya sendiri itu konten yang ini tuh ada peringatan gitu. Nah itu kan kita nggak tahu ya, kita kan organik gitu, selama 1 minggu kita coba organik, terus pas diiklanin di pertengahan jalan biasanya aku suka nemuin tuh kalau di campaign gitu ya, di pertengahan jalan tuh formatnya nggak sesuai ya kalau mau diiklanin gitu. Nah itu kan udah naik nih secara organik. Nah itu harus dirubah lagi kan, itu harus dari butuh nol waktu. lagi. Iya makanya gitu sih. Jadi harus matang di awal dulu sih Mas dari tim digitalnya. Jadi kita mau campaign nih, campaign di sosial media. Jadi harus jelas dulu detailnya tuh mau formatnya seperti apa, terus juga copywriting-nya seperti apa, hashtag-nya seperti apa, itu harus jelas sih, lebih rinci gitu. Itu kalau misalkan kayak muncul peringatan di pertengahan pas kita jalan, gimana tuh solusinya biasanya? Kalau dari gua sendiri ya, banyak sih solusinya, cuman tetap ada solusi A, B, C gitu ya. Yang pertama kita kan nggak bisa tuh dengan konten tersebut gitu ya. Nah itu aku kalau dari digital itu biasanya ngajuin tuh selama 1 minggu ada temuan baru nih dari digital gitu, dengan konten seperti ini dia gak bisa diiklanin, aku minta tolong ubah formatnya gitu. Nah itu biasanya dari aku seperti itu sih. Cuman yang jadi worry-nya itu di timeline-nya itu sih Mas. Jadi kita harusnya kan 1 minggu itu udah naik jalan ya. Jadi next-nya itu, nah itu waktunya itu jadi molor gitu sih Mas. Karena coba kayak bayangin aja misalkan kita udah upload tuh misalkan berjalan seminggu gitu ya, viewernya lah, entah itu viewernya, entah like-nya atau kayak engagement-nya tuh misalkan udah bagus gitu. Cuma dari platform kayak lu bilang tadi ada peringatan gitu, itu kan berarti kalau misalkan kayak gitu itu nggak bisa tayang atau gimana? Maksudnya kalau misalkan toh nanti diganti sama yang baru, format yang baru, berarti itu dari ulang dong? Iya, kalau yang secara organiknya itu tetap tayang ya Mas. Tapi kalau untuk yang campaign buat iklannya itu dia nggak bisa tayang. Jadi kita harus upload dengan format yang terbarunya sih kayak gitu. Oke, berarti sebelum kayak kita naik buat iklanin tuh harus bener-bener tahu yang apa, yang kompatibel buat iklanin tuh kayak gimana gitu ya. Jadi tapi itu udah ada kayak, maksudnya udah ada guide-nya kah dari platform itu atau kayak gimana? Biasanya ada ini sih, ada guide-nya. Jadi dengan ukuran segini, terus juga formatnya segini. Ada juga yang beberapa yang nggak ngasih tahu gitu ya. Kita upload aja gitu. Itu kadang dikasih taunya pas kita mau campaign itu sih, iklannya itu. Iya, maksudnya agak riskan juga ya teman-teman. Kita udah bikin konten keren gitu ya misalkan. Pokoknya udah bikin bahan-bahan buat campaign-nya tuh udah bagus, cuma karena ada halangan dari regulasi dari platformnya kan jadi repot juga gitu. Karena kan
ngerubah rasio lah atau ngerubah format kan nggak semudah yang dikira, oh ini cuma ngerubah, kan nggak gitu. Kalau misalkan formatnya atau rasionya melenceng jauh kan itu otomatis ada yang ke-cut lah, ya betul kan, banget. ada yang mesti dikurangin, ya kan. Oh gitu, oke. Gue baru tahu sih maksudnya. Jadi seriskan itu ya, mungkin ya itu juga mungkin jadi salah satu faktor kenapa gagal gitu ya, atau Iya. kenapa nggak jalan gitu ya, strateginya gitu ya. Oke. Oke nih, kalau misalkan kita ngomongin soal strategi gitu ya, Mas. Pasti kan ya nggak jauh-jauh lah kalau digital ya, pasti kita manfaatin teknologi yang ada sekarang gitu Iya ya kan. betul. Nah itu mungkin bisa bisa jadi backfire menurut gua, karena mungkin kita terlalu fokus sama teknologinya gitu. Maksudnya kadang kan ya lu tahu sendiri, teknologi yang gua maksud kan udah berkembang gila banget lah ya. Sekarang zamannya tuh sampai sekarang udah AI aja udah nggak ketahuan tuh foto asli apa foto Banyak gimana, banget ya, ya kan. iya. Maksud gua kayak kalau fokusnya terlalu ke teknologinya juga gitu, manfaatin teknologinya juga gitu, mungkin ada juga yang jadi salah satu faktor tuh bisa gagal juga gitu, saya yang kayak yang tadi lu bilang gitu, karena dari platformnya gitu kan, itu Iya. nyangkutnya kan ke ya Iya teknologinya gitu ya teknologinya. kan. Nah menurut lu kayak teknologi yang sekarang tuh ngebantu banget nggak sih misalkan di dunia digital tuh, atau ada concern tersendiri gitu dari lu yang mungkin dulunya tuh masih entah itu manual lah atau kayak gimana gitu, terus sekarang muncul ada teknologi yang menurutku sih memudahkan gitu ya, cuma Iya. kalau nggak bijak bisa jadi sandungan juga gitu buat kita. Nah menurut lu gimana tuh? Iya, sekarang tuh banyak banget ya kayak AI, terus juga automation, terus juga banyak CRM yang otomatis gitu ya, Iya, iya, Mas. iya, iya, iya. Itu, banyak sih di platform iklan juga yang otomatis tuh banyak. Tapi kan, dari otomatis itu kita gak bisa, ngejangkau audiens yang tertarget gitu ya, Mas. Nah, ini sering banget sih kalau di digital, aku juga sering gunain ya untuk ngebantu gitu. Tapi untuk keseluruhan tidak, jadi, secara keseluruhan itu aku tetap pakai yang, eee, manusia gitu ya, tetap dipakainya sama aku Human gitu. process-nya tetap Iya, ada gitu, oke. prosesnya itu sama manusia. Cuman, untuk bantuan AI itu, dari digital biasanya aku, memang tetap sih kita harus tetap, eee, update terhadap teknologi gitu ya, Mas. Kita, secara keseluruhan, biasanya, minta bantuan AI buat, ini target ini buat kemana gitu, target audiensnya itu seperti apa. Kalau, kita kan kadang terbatas ya gitu, pemikiran kita kalau lagi kosong ataupun lagi banyak pikiran gitu, itu kan suka acak-acakan Iya, gitu iya, ya. iya, iya, oke. Nah, aku biasanya emang minta, AI gitu buat, targeting. Nah, tapi secara keseluruhan itu tidak tidak aku tidak secara keseluruhan tidak aku adaptasi secara langsung. Jadi tetap ada yang, aku cut gitu. Maksudnya, ini yang aku pilih, terus, kayak gender, terus usia, targeting buat audiens, ini tuh, seperti apa sih gitu. Nah itu biasanya dipilih. Terus juga kayak CRM ya, kayak CRM itu sekarang banyak yang otomatis tuh, Mas. Kayak, blast gitu, WhatsApp Iya, blast gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih, kedekatan dengan si customer itu seperti apa. Kalau customer kan lebih nyamannya sama orang yang, sama, admin mungkin ya. iya, Kalau iya, iya, admin iya. tuh lebih senang yang tektokan secara langsung. Kalau melalui AI gitu, itu, kayaknya mereka juga tahu, ini, robot gitu ya. Iya, 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 iya. Kadang suka pengen langsung chat, terhadap adminnya gitu. Nah, kalau dari segi membantu atau tidaknya, dari digital sendiri, membantu, tapi tetap, prosesnya tetap di kita sih, di people gitu. Jadi
kita harus gak secara keseluruhan gitu, plek ketiplek gitu. Iya 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 Kita iya. gak bisa kayak gitu sih, Mas. Jadi kita tetap harus sortir juga gitu. Ya apa ya, maksudnya ya satu sisi ngebantu banget gitu ya, karena lebih ke efisiensi waktu lah ya menurut gua kalau misalkan Cepet gitu. teknologi tuh. Tapi kadang bikin ribetnya tuh ya entah itu di regulasinya lah, entah di apa, kayak pemrosesan buat diterapin di strateginya gitu ya kan. Terbatas. Karena ya iya maksudnya kita nggak bisa tuh serta merta nyerahin semuanya ke ya udahlah teknologi Iya, aja teknologi yang jalan gitu. Kita kayak cuma mantau doang. Itu apa ya? Nggak bijak sih maksud gua. Lu kan yang punya campaign nih ya kan. Harusnya seenggaknya gitu, seminimal-minimalnya kan lu monitoring deeply gitu, maksudnya detail gitu ya kan. Nggak kayak lu lepas tangan, kayak fokus ya udahlah biar aja fokus si teknologi itu yang ngejalanin, yang running gitu ya kan, atau kayak gimana. Itu jadi apa, salah satu concern juga sih teman-teman ya kan. Karena ya kita udah hidup di eranya yang teknologi yang udah benar-benar sangat memudahkan gitu. Cuma itu bisa juga jadi batu sandungan buat kita kalau kita lost juga gitu buat apa, nge-handle-nya gitu. Oke. Banyak sih, Mas, kayak aku juga kalau di e-commerce ya gitu. Itu kan udah sekarang move-nya ke otomatis gitu ya. Itu aku biasanya perbandingan sih secara otomatis tuh seperti apa gitu. Terus kayak budgeting kan secara otomatis tuh kalau untuk yang kayak automation di iklan gitu ya, itu kan ada. Nah itu biasanya jadi A/B test buat aku sih. Kayak E-nya buat otomatis, terus B-nya itu manual secara proses human gitu ya. Nah dari sana kita bisa ngukur sih seberapa efektif campaign yang dijalanin itu menggunakan otomatis, itu banyak nggak sih, terus juga secara manual itu banyak yang narik nggak gitu. Nah pengalaman aku untuk yang campaign secara otomatis itu biasanya close budget sih, Mas. Apa kayak Iya. boncos. Udah pasti Mak. Kayak dia ngarahin kemana gitu targeting, cuman belum nggak bisa efektif gitu sih. Iya. Ya apalagi kalau kita menyangkut budget gitu ya kan. Pasti ya otomatis ya ngikutin yang udah di setting sama itunya, platformnya atau AI-nya gitu ya kan. Tiba-tiba misalkan budget lu 5 juta, besokannya udah habis aja buat apa ini gitu ya kan. Gak dipantau kan. Itu sih yang hati-hati aja gitu ya teman-teman, maksudnya jangan percaya ya, maksudnya lu harusnya budgetnya bisa dipakai buat apa, misalkan untuk 1 bulan gitu ya kan. Tiba-tiba lu gue coba misalkan ya mau coba-coba aja gitu ya kan. Automatic gimana gitu ya. Ya bisa aja kalau misalkan budgetnya unlimited mah cuma coba-coba. Cuma kalau yang kita udah menargetkan campaign ini budgetnya sekian gitu ya misalkan. Tapi tiba-tiba habis kayak karena apa, sistem otomasi gitu ya kan. Ya itu harus lebih bijak aja sih buat makainya gitu. Oke. Ini menarik sih kalau kita ngobrolin soal kayak fokus atau kayak gimananya terhadap teknologinya tuh kita harus lebih aware lah ya. Karena ya kita as a human juga kan yang ngejalanin kita juga gitu ya. Jangan mentang-mentang teknologinya udah mempermudah, lu jadi kelihatannya tuh males gitu. Padahal kan harusnya yang lebih aktif tuh kitanya gitu ya kan. Oke, ini menarik sih. Nah, terus kayak yang seperti gue bilang tadi, reaktif dibanding proaktif gitu. Maksudnya kayak di dalam ngejalanin strateginya tuh. Jadi kan
ini gua ngutip dari sumber yang ya cukup terpercaya lah, maksudnya kayak ngelakuin digital strategi tuh kebanyakan mungkin dari teman-teman digital yang belum tahu gitu, cenderung tuh pendekatannya lebih apa ya, reaktif mungkin ya daripada proaktif gitu. Itu 39% itu bisa berujung kegagalan tuh karena lu nggak aktif di dalam campaign-nya itu gitu. Terus kayak banyak teman-teman yang dari digital mungkin nggak fokus sama ngatasin potensi masalahnya tuh di awal gitu. Kayak seolah lu tuh kayak nunggu gagal gitu. Kayak nunggu challenge-nya nih bakal muncul apa enggak baru ada action-nya gitu ya kan buat nyelesain. Kayak gimana tuh, lu punya pengalaman nggak? Kayak misalnya lu lagi campaign tuh anggota atau yang terlibat di dalam campaign-nya tuh nggak aktif gitu. Iya, banyak banget yang kalau di digital itu yang banyaknya yang reaktif ya Mas. Kalau reaktif itu kan dia viral nih, cari tahu gitu. Kita harusnya itu proaktif gitu. Jadi sebelum sampai ke viralnya itu kita harus proaktif dulu di awal nih. Ini nih yang bakalan jadi viral gitu kontennya. Ini yang bakalan nanti S-nya naik gitu. Nah itu yang proaktif dari digital sendiri. Kalau yang untuk reaktif itu banyak di tim aku juga kayak gitu sih Mas. Jadi kayak kompetitor nih naik daun, Iya. dia dicari tahu tuh naik daunnya karena karena apa gitu, sorry. Nah terus juga S-nya turun gitu, terus engagement-nya drop gitu. Nah itu baru dicari tahu. Kalau dari aku sendiri itu emang banyak sih Mas yang kayak gitu, kayak yang reaktifnya setelah kejadian gitu. Iya. Jadi sebelum kejadiannya itu dari mereka itu biasanya aku yakin nih 100% bakalan Iya. naik gitu. Iya. Itu biasanya jadi bumerang juga ya. Kita Bener. gak bisa seperti itu. Belum tentu konten yang viral di orang itu viral di kita gitu sih Mas. Jadi harus tetap proaktif. Jadi kita harus terus pantau laporan hariannya, terus mingguannya seperti apa, kayak gitu sih. Emang banyak sih Mas kayak yang reaktif gitu. Iya, karena apa ya? Mungkin terlena kali ya, atau kayak gimana ya? Mungkin itu salah satu faktor jeleknya mungkin ya. Orang gue nggak nyebut apa secara kayak gimana, maksudnya habitnya kali ya. Maksudnya kayak lu antisipasi sebelum kejadian itu nggak ada gitu. Jadi kayak ya udahlah gue jalan aja dulu. Kita kan nggak tahu masa depan gitu ya kan. Maksudnya cuma kalau di dalam strategi atau di bisnis gitu, apalagi di dunia digital kan itu sebenarnya ada parameter buat ngukurnya gitu ya kan. Betul Bang. Kayak ini gue kalau ngelakuin ini bisa gagal nggak ya, atau kayak gue ngejalanin ini nih potensi gagalnya berapa nih gitu ya kan, sebenarnya bisa diukur tuh ya. Kalau lu ada nggak sih kayak action sebelum maksudnya apa ya, plan B-nya atau antisipasi plan-nya gitu pas lu ngejalanin campaign gitu? Iya, harusnya memang proaktif ya. Jadi kita harus ada evaluasi sih Mas. Jadi evaluasinya tetap kita mau ngikutin konten viral gitu ya. Kita ikutin, terus juga kita harus pantau itu evaluasi dari konten ini seperti apa gitu. Apakah ini naik ataupun turun. Nah itu sih yang jadi biar stabil. Jadi jadi kita lebih proaktif terhadap strateginya itu sendiri sih Mas, kayak gitu. Oke, menarik sih maksudnya. Karena ya mungkin gua juga mungkin masih melakukan itu kayak meremehkan gitu ya. Kayak yakin nih gua cakep nih gitu ya kan. Dengan 100% Iya. gitu. Padahal kita kan meskipun kita tahu target audiensnya kayak gimana gitu ya kan, maksudnya kita kan sebelumnya udah riset juga, cuma pasti ada faktor-faktor yang
ada aja tuh nih yang Iya. bikin nggak works gitu ya kan. Ada aja nih pasti yang bikin kok nggak nyampe gitu ya message-nya gitu ya kan. Ya mungkin itu sih faktor-faktor mungkin yang realistisnya gitu yang mungkin teman-teman juga udah ngalamin gitu ya kan. Itu udah bukan hal baru sebenarnya, cuma karena antisipasinya kita tuh di awal nggak mikirin, jadi pas udah kejadian jadi kayak bingung sendiri, oh gue mesti ngapain nih gitu ya kan. Apa action yang mesti gue ambil tuh apa gitu. Kadang tuh banyak juga yang belum tahu gitu, Iya. karena jadinya ya gagal nih ya kan. Ya udahlah gagal gitu. Terus dari ulang lagi kan itu udah boros di budget ya kan, di waktunya juga lu udah kebuang gitu. Mungkin bagusnya bisa jadi pembelajaran gitu. Cuma kan kalau misalkan nggak mereka atau lu nggak bisa identifikasi salahnya di mana kan itu aneh juga gitu. Kayak ngejalanin hal yang kosong aja gitu ya kan. Oke itu menarik sih. Iya, jadi mendingan repot di depan sih Mas. Jadi Iya, kita iya. repot kalau aku ngelakuin strategi ini gitu apa akan berhasil, terus juga parameter ukurannya dari mana gitu. Jadi kita harus dianalisis dulu di depan daripada kita asal ikutan gitu yang sedang berjalan, daripada nanti paniknya di belakang pas setelah kejadian gitu. Wah, strategi aku yang harusnya viral gak viral gitu. Nah itu mendingan di awal dulu nih kita analisis gitu. Jadi aku mau ngikutin nih tren ini, apakah masuk dengan audiens kita atau tidak gitu. Terus juga dengan kondisi audiens kita yang sekarang itu si konten ini contohnya konten ataupun campaign gitu, ini masuk gak sih gitu ya. Terus juga kalaupun di tengah jalan itu ada apa engagementnya turun ataupun yang kurang gitu ya. Nah itu harus dievaluasi sih. Jadi kalaupun ini turun nanti aku di pertengahan seperti apa gitu. Nah, jadi harus ada gambaran dulu tuh di awal. Jadi jangan sampai pas udah di akhir gak dapet apa-apa, malah dia sibuk nih pengen ini nggak dapat gitu ya. Pengen A gak dapat, pengen B gak dapat gitu. Terus banyak ngelakuin berbagai cara buat dapetin itu. Jadi mendingan better di ini sih, di awalnya lebih repot. Oke. Ya karena kita ngejalanin campaign tuh nggak bisa diprediksi juga gitu ya. Apalagi indikatornya tuh banyak sih. Jadi yang sekiranya kita jangan ngandelin feeling lah ya gitu maksudnya. Kayak data. Iya. Oke. Oke nih Mas, kalau misalkan kita ngomongin strateginya bagus gitu ya. Pasti sellingnya juga bakalan keangkat gitu ya kan. Itu automatically lah ya. Terus kayak kalau sellingnya oke gitu, pasti juga lini atau divisi yang lain di dalam corporate atau bisnis itu juga pasti bakalan keangkat juga ya kan. Kayak tapi kalau ngomongin soal hal itu pasti prosesnya nggak sebentar gitu ya kan. Kayak lu pasti punya nge-setting campaign tuh ada yang campaign jangka pendek, middle sama jangka panjang gitu ya kan pasti. Tapi tetap dituntut kayak lu harus konsisten lah maksudnya sama yang lu jalanin gitu ya kan. Nah itu menurut lu kayak gimana tuh? Udah pasti ada journey-nya sendiri lah gitu ya kan. Lu pernah ada ngalamin nggak kayak gitu? Kalau untuk campaign sendiri ya bukan soal keren ataupun viral doang ya Mas. Jadi kita harus ada lanjutannya seperti apa. Kalau dari digital sendiri untuk campaign itu jadi pertama itu kan emang tahapnya awareness dulu kan. Jadi mudah diingat dulu nih sama si customer gitu. Nah kita jalanin campaign targetingnya mau
emang kita mau targetingnya buat pengenalan gitu ya, Iya, iya, pengenalan dulu. Nah, setelah pengenalan kan di campaign itu tujuannya biar si customer ataupun yang lihat gitunya ingat gitu kalau kalau si brand ini ada gitu. Brand juga kan butuh waktu ya, jadi iya, gak iya, iya, iya. bisa dalam semalaman gitu. Pasti itu. Ya, iya, jadi kita butuh waktu dulu untuk ngenalin si brandnya ini. Jadi kalau untuk selling setelah si brand dikenal gitu ya, dikenal sama audiens itu targeting kita. Nah, otomatis biasanya dari hasilnya itu biasanya narik sih buat sales gitu. Jadi terus juga kalau dari sales kan otomatis buat produksi gitu ya Iya, Mas. iya, iya, Nah iya, itu iya. sebenarnya koneksinya sih. Jadi tetap aja dari campaign dari digital gitu ya. Campaign dari digital pertama kita memang targeting buat audiensnya awareness dulu. Nah setelah awareness baru emotional connection buat sama si audiensnya, baru nanti naik si salesnya gitu. Nah untuk nextnya selanjutnya itu proses ke tim produksi dan lainnya itu dari sales sih Mas, kayak gitu. Iya karena kayak apa ya, nggak bisa dipungkiri juga kalau strategi lo oke mungkin selling-nya juga bakalan keangkat gitu ya kan. Itu juga pasti relate-nya sama target audience lo juga gitu ya kan, karena lu nggak bisa bikin strategi kalau lu nggak tahu siapa yang mau lu Audiensnya. sasar gitu ya kan. Terus juga lu nggak bisa narik data selling lu kalau misalkan strategi lu amburadul gitu ya kan. Jadi sebenarnya satu garis lah ya itu apa dari strategi nanti nyambungnya ke selling gitu, juga nanti ngelibatin branding juga ya kan, sampai nyampe ke customer. Oke, gue dapet poinnya sih. Oke, mungkin balik lagi kayak campaignnya lagi jalan gitu ya Mas. Cuma kadang kan ada aja tim lah entah kita gitu yang lost sama pemantauan dari perjalanan si campaign itu gitu. Jadi kayak keterlambatan pemantauan saat campaign itu lagi berjalan gitu ya kan. Itu salah satu juga jadi kegagalan gitu ya kan dalam strateginya yang udah lu bangun gitu. Dalam mungkin landscape-nya digital tuh sekarang udah lebih luas gitu ya. Karena ada pemanfaatan teknologi juga untuk menerapkan si campaign itu. Terus kayak prosesnya tuh jadi lebih apa ya, yang mungkin yang dulunya agak terlalu kompleks gitu, sekarang mungkin karena ada teknologi juga ngebantu jadi lebih simpel atau lebih singkat gitu ya kan. Terus kayak potensi jadi lu bisa belajar potensi kegagalannya tuh jadi bisa diukur gitu, jadi sukses story lu nanti. Lu ada pengalaman gak sih, maksudnya dilematis nih karena yang tadi lu bilang juga, kita lagi ngejalanin campaign terus strateginya nggak jalan, nyerah gitu ya kan. Terus jadinya ya nggak jalan sama sekali gitu. Itu gimana tuh kalau menurut lu? Iya, kalau dari gua ya menurut gua nyerah itu kalau manusia memang sedikit wajar ya. Iya, naluriahnya lah ya. Naluriahnya itu Oke. tetap harus kita jalanin sih. Jadi kita nih ada kegagalan gitu strateginya. Jadi jangan sampai wah gue gagal nih kayak gini terus nggak bisa move gitu ya. Tetap kita harus move gitu. Nah kalau dari digital sendiri data is living sih Mas. Jadi Iya, data iya. itu penting banget kalau di digital gitu. Jadi kita bisa ngukur nih kemarin tuh gagalnya di mana sih gitu. Nah apakah dari budget ataupun dari target audiensnya ataupun sasaran lokasinya gitu. Jadi kita tetap harus pantau setiap hari tuh data. Jadi jangan sampai loss gitu. Karena kita udah setting nih di awal. Aku yakin pokoknya campaign ini berhasil gitu. Udah setting targetin audiens, terus juga
usia, jenis kelamin, terus juga minat gitu ya. Itu udah di-setting di awal. Tapi pas, setelah campaign itu kan banyak kejadian tuh Mas, Iya, kayak, iya, iya. ini targetingnya bener gak sih gitu, kok usianya bener gak sih. Kadang di sana tuh karena sistem ya, kita sistem nggak bisa kayak, kita targetin usianya sampai 55 aja gitu ya. Iya, iya, iya. Itu kadang di sistem itu udah lewat 55 tuh Mas. Jadi kadang ngelos sampai ke 65 kayak Iya, iya, gitu iya, sih. Nah, untuk gagal sendiri ya, ngejalanin campaign itu wajar sih kalau menurut aku. Jadi ada, kita nggak 100% berhasil, tapi ada pengalaman buat nextnya tuh seperti apa kayak gitu sih. Itu pentingnya, itu yang harus dioptimalin sih Mas kalau dari digital seperti itu. Oke, oke ya. Jadi narik datanya itu mesti akurat gitu ya, real time gitu ya. Karena itu mungkin jadi salah satu antisipasi biar campaign-nya tuh terarah juga gitu, Iya. nggak lost kemana-mana gitu. Karena sepengalaman gue juga nggak gampang sih ya. Maksudnya ngejalanin campaign tuh kita kayak ngerancang buat strateginya aja tuh udah kebakaran kepala gitu ya kan di awal-awal. Iya. Maksudnya mikirin sampai nanti ujungnya goalnya tuh kayak gimana Iya. gitu ya. Tapi pas lagi ngejalanin ada satu sandungan terus nyerah aja gitu ya kan. Mungkin kalau sandungannya besar kali ya, mungkin yang bisa bikin kita drop gitu ya. Aduh gimana nih, gue jadi nggak tahu nih mesti ngapain gitu ya kan. Ada juga kadang-kadang yang ngalamin kayak gitu, jadi struggle-nya tuh ngukurnya juga beda-beda sih ya. Oke. Jadi ini sih kayak, kalau di pertengahan itu budget sih Mas. Kalau budget tuh, Ya. ini tuh banget sih kalau, kalau campaign ya. Campaign itu kan ada budgetnya, nggak bisa secara organik gitu. Kita bisa sebenarnya secara organik, cuman jangkauannya terbatas gitu. Nah, ini yang secara dengan budget gitu ya. Kita punya budget sekian nih. Harus dipantau tuh setiap hari. Jadi pengeluaran hari ini berapa, terus kepakainya kemana aja nih si budget ini gitu. Nah, kita harus tahu nih setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari ini apakah optimal atau enggak gitu ya. Nanti nextnya setelah 3 hari biasanya aku retargeting sih Mas. Jadi kalau misalkan ini nih banyak yang narik di usia segini, terus juga minatnya ini. Nah, ini aku klasifikasiin sih, jadi dipisahin. Untuk nextnya itu aku bisa targeting di sini ya nanti untuk optimalin budget. Jadi biar gak ngelos gitu budgetnya. Jadi optimal, penggunaannya optimal gitu. Kita kan budget nggak mungkin nggak bisa terbatas, budget kita terbatas ya Mas. Jadi kita nggak mungkin kita ada terus budget. Kita harus ngukur juga dari budget tersebut apakah efektif atau tidaknya. Jadi kita ukur dari sana sih, seperti itu. Oke. Ya kalau ngomongin soal campaign atau kayak program yang kita jalani juga, ya itu kadang emang terpentuknya budget sih ya. Maksudnya kita sih maunya budget sekecil mungkin, cuma campaign-nya tuh tetap jalan gitu ya kan. Tapi kadang ada aja gitu yang kalau lagi berjalan campaign-nya tiba-tiba ada budget yang nggak tersedia gitu. Itu sih mungkin jadi dilema gitu ya. Iya, kalau untuk secara platformnya sendiri juga itu ada targetingnya sih Mas, untuk budgetingnya. Jadi kalau kita nih punya budget sekian, ratus juta ataupun puluhan juta gitu ya, itu biasanya ini kita secara manual bisa
bisa setting secara manual ya kita pengen satu harinya sekian gitu. Nah kalau secara otomatis itu biasanya ada dalam 1 bulan tuh kamu harus ngegunain budget segini ya, dapatnya sekian, terus juga targeting audiensnya dapatnya sekian. Nah itu tetap sih, jadi kita mana yang optimal antara yang secara manual ataupun yang secara otomatis gitu. Oke, ini terakhir nih Mas. Oh iya. Gak berasa ya? Gak berasa nih. Apa kesimpulan deh? Apa strategi digital yang bisa relate di mindset teman-teman mungkin yang sesama apa yang menjalankan di bidang digital strategi gitu ya, atau yang baru mau apa mulai bisnis nih, gimana nih caranya apa nerapin digital strategi yang benar gitu. Nah, menurut lu gimana tuh? Nah menurut gua ya kalau digital strategi untuk pebisnis awal ataupun yang mau terjun di dunia bisnis baru gitu. Nah itu sebenarnya kita harus riset dulu di awal Mas, seperti yang aku sampaikan tadi ya. Jadi jangan sampai pas udah di akhir dia kelabakan gitu ya. Kita riset di awal kayak aku mau punya bisnis nih tentang A, B, C gitu ya. Kita harus tahu dulu nih target audiensnya seperti apa, terus juga channelnya yang mau dipakai Instagram, Facebook, YouTube atau apa gitu. Nah itu kan beda-beda masing-masing, setiap platform itu treatmentnya beda-beda gitu. Nah terus juga target audiens dia mau seperti apa gitu, usianya berapa, terus juga minatnya seperti apa, terus gendernya seperti apa gitu. Kalau contohnya kita punya brand fashion gitu ya, brand fashion itu kita targetingnya dia yang suka belanja online kayak gitu sih. Jadi jangan sampai kita udah setting di awal tapi dia gak sampai ke target audiens yang kita tuju, seperti itu sih Mas. Nah jadi teman-teman di rumah jangan punya mindset gimana nih biar cepet viral, terus juga kalau punya produk gimana nih biar cepat laku gitu ya. Jadi kita harus tetap kita harus tetap riset dulu audiensnya seperti apa gitu. Jadi ada emosi connect emosi connect terhadap customer kita. Jadi itu sih penting banget menurut gua Mas. Oke. Mungkin ya intinya mah kayak lu kalau mau mulai bisnis gitu jangan asal terabas gitu ya Mas ya. Maksudnya lu juga mesti ngelihat kategori bisnis lu nih bisa diterapin di apa strategi yang ini enggak gitu ya kan. Karena beda tipe bisnis, beda juga strateginya ya. Nggak bisa lu kayak misalkan ini strategi A, lu mau terapin di bisnis lu yang tipenya tuh C gitu ya. Itu kan melenceng jauh gitu ya kan. Jadi nggak bisa lu juga nerapin yang mungkin strategi yang default gitu yang kayak yang udah sering dipakai sama perusahaan-perusahaan lain gitu. Terus lu terapin di bisnis lu. Mungkin ada 1-2 yang masih connect juga sama bisnis lu gitu. Cuma kan nggak mungkin tuh plek-ketiplek lu ngejalanin bisnis yang strategi yang sama persis sama yang udah dipakai sama yang perusahaan lain gitu atau bisnis lain gitu ya kan. Jadi mesti hati-hati juga memilah tipe strategi yang mau lu pakai gitu ya kan. Oke. Mungkin dari gua cukup gitu ya Mas buat episode kali ini. Thank you banget udah diundang nih. Ya, thank you nih buat Mas Ridwan yang udah nyempetin buat ngobrol-ngobrol bareng kita tentang digital strategi gitu. Yang buat minggu depan nih topiknya beda lagi nih Mas gitu. Apa tuh? Ya masih rahasia lah. Kalau mau tahu kalian bisa cek di postingan di YouTube itu udah ada kok schedule-nya per minggu tuh kayak tema-temanya yang mau dibawain tuh kayak apa gitu. Oke. Sekali lagi
Thank you Mas. Iya, sama-sama. Mungkin dari gua sekian teman-teman. Eh buat teman-teman yang mau ngikutin update dari Huge Up itu juga bisa banget di subscribe gitu YouTube channelnya kita gitu biar makin semangat gitu bikin kontennya gitu Mas ya. Terus juga kalau yang mau ikutin di sosial medianya juga itu bisa kalian cek di @hakearn. Nah itu juga banyak update-update terbaru tentang ya kayak item item eco friendly lah, entah itu tips digital marketing atau branding gitu. Terus juga ada buat kalian yang suka sama pelihara kucing atau anjing itu juga kita juga update tentang pet bed eco friendly-nya Haken gitu ya kan. Itu juga bisa lihat update-update yang menarik lah tentang seputar branding gitu ya di sosial medianya Haken. Oke, mungkin dari gue sekian. Gue Reza sama Mas Ridwan sekali lagi thank you. Kita ketemu di episode selanjutnya minggu depan. See you teman-teman. Thank you. Well, let's be talk with fun.